Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, Sarjana Pendidikan Kimia, akan menyampaikan materi yang berjudul penggolongan materi. Baiklah, yang pertama, apakah materi itu? Nah, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Next, materi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada zat tunggal, kemudian ada campuran. Nah, zat tunggal itu bisa dilihat contohnya, bisa berupa emas, kemudian air, dan lain-lain. Kemudian campuran itu sendiri ada misalkan air dengan gula, kemudian air dan pasir. Selanjutnya, zat tunggal adalah zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat. Kemudian, zat tunggal itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada unsur dan yang kedua ada senyawa. Baiklah, kita akan lihat unsur yang pertama merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, contoh unsur itu sendiri, misalkan di sini ada belerang, kemudian besi, emas, dan arang. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan beberapa contoh senyawa, contoh unsur dengan lambangnya bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama misalkan oksigen, dilambangkan lambang unsurnya adalah O. Hidrogen H, karbon C, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah senyawa. Senyawa juga merupakan zat tunggal, hanya saja secara kimia senyawa ini masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi, misalkan unsur. Nah, senyawa gabungan dari beberapa unsur. Misalkan di sini adalah H2O atau air. Kemudian kita bisa lihat beberapa nama senyawa dengan lambangnya. Yang pertama adalah CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida, SO2, belerang dioksida, dan beberapa lainnya. Dan masih banyak lagi nama-nama senyawa beserta lambangnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke campuran. Nah, campuran itu sendiri merupakan dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan beda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran itu dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita lihat yang bagaimana itu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya sama. Nah, campuran homogen ini bisa juga disebut dengan larutan. Artinya, antara pelarut dengan zat terlarutnya tidak bisa kita bedakan lagi ketika sudah bercampur. Kemudian, campuran heterogen merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tidak sama. Nah, campuran itu sendiri, campuran heterogen itu sendiri, misalkan di sini adalah air dan pasir. Nah, tuh. Kemudian, campuran heterogen ini terbagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi yaitu campuran
dua zat atau lebih yang ukuran partikelnya relatif besar. Kemudian koloid, campuran yang ukurannya berbeda, berada di antara partikel larutan dan suspensi. Jadi koloid ini berada di tengah-tengah antara larutan atau suspensi. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Misalkan ini adalah sirup, itu merupakan larutan, kemudian kopi itu suspensi, dan susu adalah koloid. Nah, demikianlah materi ringkas kita mengenai penggolongan materi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.